lagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya para peserta didik di rumah? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Namun sebelum itu kita harus mengetahui kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kompetensi dasar yang pertama, KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang dibaca dan didengar. KD 4.5, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel kimia dari koran dan majalah yang dibaca dan didengar. Indikatornya ada 3. Yang pertama, menjelaskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama, menganalisis unsur-unsur teks eksposisi. Yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi. Teks eksposisi. Kalian pasti pernah kan membaca koran atau majalah? Nah, di media massa kalian mudah mendapatkan teks eksposisi. Sesungguhnya dalam percakapan sehari-hari, dengan mudah kalian mendapatkannya ketika menyampaikan uraian dan di dalamnya terdapat pendapat pribadi dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain, berarti kamu sedang menyampaikan teks eksposisi. Pada saat berdiskusi pun demikian, pertanyaan-pertanyaan yang berisi pendapatlah yang sering kali kalian lontarkan. Nah, itu hanya contoh gambaran teks eksposisi. Kita ke pengertiannya. Teks eksposisi adalah sebuah teks atau karangan yang menyampaikan ilmu pengetahuan atau informasi yang di dalamnya terdapat fakta-fakta dan pendapat yang menguatkan atau memperjelas informasi. Teks eksposisi memuat fakta dan pendapat atau gagasan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca. B. Ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, teks ini menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca. Yang kedua, memuat penilaian, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Dan yang ketiga, memuat fakta-fakta dan pendapat gagasan sebagai penguat informasi. Dan yang keempat, disampaikan dengan bahasa baku, lugas, tidak berbelit-belit sehingga mudah untuk dipahami. Yang kelima, informasi disampaikan secara objektif, tidak memihak, tidak memancing emosi, dan tidak menggurui pembaca. C. Unsur-unsur teks eksposisi. Gagasan dan fakta adalah 2 unsur utama teks eksposisi. Gagasan disebut juga pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Contohnya, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Kalimat ini hanya berupa pendapat seseorang yang belum jelas kebenarannya. Sedangkan fakta adalah keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fungsi fakta untuk memperkuat gagasan atau pendapat diharapkan lebih meyakinkan pembaca. Contoh, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran berkonsentrasi di Provinsi Riau. Ya, ini adalah fakta karena ditandai dengan adanya bulan Januari sampai Oktober sebanyak 45%. Ini sudah termasuk fakta dan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Perhatikan contoh teks eksposisi berikut ini.
Ya, teks eksposisi ini menceritakan tentang bencana hidrometeorologi dapat kita minimalisir. Sudah ada contoh gambarnya. Untuk bencana yang dapat disebabkan oleh ulah manusia seperti banjir dan longsor, harusnya dapat dihindari dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebagai manusia yang bermoral, kita harusnya menyadari bahwa kita hidup dari alam, dan alamlah yang menjaga kita. Berdasarkan teks eksposisi tersebut, terkandung gagasan dan fakta, yaitu gagasan bencana hidrometeorologi tidak dapat dihindari oleh masyarakat di Indonesia. Itu gagasannya ya, itu pendapatnya. Faktanya, dampak dari bencana ini menyebabkan kerugian sampai 30 triliun pada tahun 2017. Ya, kita melangkah ke menyimpulkan isi teks eksposisi. Bagaimana caranya? Gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks. Dalam menyimpulkan isi teks eksposisi bisa dimulai dari menentukan gagasan umumnya. Gagasan umum menjadi dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Beberapa teks meletakkan gagasan umum di awal, ada juga yang di akhir, dan ada pula di awal dan di akhir paragraf. Sebagai contoh, bencana hidrometeorologi tidak dapat dihindari oleh masyarakat Indonesia. Dampak dari bencana ini menyebabkan kerugian sampai 30 triliun pada tahun 2017. Bagian bercetak tebal merupakan gagasan umum paragraf. Yang kedua, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Paragraf deduktif, paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Contohnya, ya sudah ada contohnya. Jadi kalimat yang bercetak miring itu adalah paragraf gagasan utamanya. Dan dia terletak di awal paragraf. Penjelasannya, kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum. Kalimat tersebut merupakan dasar atau induk dari perumusan gagasan-gagasan yang ada di bawahnya. Dinyatakan dalam paragraf tersebut bahwa pembangunan pabrik disebabkan industrialisasi. Paragraf induktif. Kalau yang tadi deduktif berada di awal paragraf, kalau induktif dia berada di akhir paragraf atau kalimat penutup paragraf. Sebagai contohnya, ya, kalimat yang bercetak miring itu adalah gagasan utamanya, dia berada di akhir paragraf. Paragraf tersebut dengan jelas mengungkapkan gagasan bahwa remaja tidak selalu bernilai negatif. Gagasan tersebut terdapat dalam kalimat di akhir paragraf. Ya, kalau di paragraf deduktif itu di awal, induktif di bawah, di akhir paragraf. Kalau paragraf campuran, dia terletak di kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam paragraf. Gagasan utamanya, agrobisnis merupakan sektor terpenting bagi bangkitnya perekonomian Indonesia. Ya, kalimat yang bercetak miring berada di awal dan akhir paragraf. Sekarang ada tugas yang harus Anda kerjakan dan dikumpul di Google Classroom. Contoh teks eksposisi yang berjudul pencemaran air. Ya, di sini ada 2 paragraf.
Setelah itu 1 paragraf yang berisi tempat terjadinya pencemaran air. Lalu 1 paragraf yang berisi laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Dan yang terakhir ada 1 paragraf. Dan soalnya yaitu tentukan simpulan dari setiap paragraf pada teks pencemaran air. Jadi totalnya ada 5 paragraf. Kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu teks eksposisi adalah teks yang mengandung sejumlah informasi yang isinya bertujuan untuk menjelaskan atau mengungkapkan gagasan berdasarkan argumentasi yang kuat untuk meyakinkan pembaca. Tujuannya adalah sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi tertentu supaya dapat menjadi jelas demi bertambahnya wawasan informasi untuk para pembaca teks ini. Sedangkan fungsi teks eksposisi ialah untuk menyampaikan, menerangkan, mengungkapkan atau juga menguraikan suatu gagasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai suatu topik yang sifatnya non-fiksi dengan dasar argumentasi yang kuat. Ya, sekian materi kita pada hari ini. Salam sehat dan sampai jumpa. Tuhan memberkati.